Oke, anime musim ini ada banyak banget, jadi aku akan berusaha untuk nonton semuanya biar kalian gak perlu buang waktu untuk mencari mana yang bagus. Anggap aja ini pengorbanan dewa anime, yang sekarang jadi setan anime, jadi aku bakal ceritakan semuanya secara singkat, dan kau bisa putuskan kira-kira mana yang layak tonton atau enggak. Jadi denial baraya sahabat wibu sekalian, ayo kita bahas semua anime di musim ini. Musim summer atau musim panas yang biasanya dimulai dengan cerita-cerita tentang baju renang atau bahkan romance. Dan kebetulan aku ketemu sama satu cerita romance yang normal. Anime ini bercerita tentang cewek-cewek yang kalah dalam perang waifu. Dengan kata lain, karakter anime yang punya nasib yang sama dengan Ichigo, tukang roti sama cewek rambut biru ini. Yang entah kenapa aku lupa sama namanya. Bedanya anime ini dengan anime-anime lain, salah satu cewek di anime ini ngutang sama MC. Dan cara dia ngebayar utang ke MC dengan cara bayar pakai balok nasi. Iya beneran, dia bayar pakai balok nasi, aku nggak bercanda sama sekali. Kalau kau nonton ini, kau bakal ngerasa kalau anime ini kayak buatannya Makoto Shinkai karena emang bagus banget. Romance ya bukan cuma itu doang, tapi sekarang kita akan ngebahas anime lainnya yang punya cerita romance yang gue banget. Anime ini punya cerita di mana tokoh utamanya bernama Akil, terus dia nggak suka sama cewek 3D dan malah suka sama cewek 2D. Dan kebetulan dia ketemu dengan cewek yang dengan senang hati untuk cosplay karakter 2D yang dia suka demi dia. Men, keren banget kalau ternyata karakter utama di anime ini namanya Akil. Aku sangat berharap kalau itu adalah aku. Seharusnya itu aku. Iya, secara basic, ini adalah mimpi basah semua wibu yang dimana mereka pengen punya pacar cosplayer atau minimal cewek cantik. Tapi karena aku gak waras, terima kasih. Aku bakal tetap milih kartun, sama kayak aku bakal milih karakter yang ada di anime ini. Dia adalah bentuk kesempurnaan. Pokoknya cewek ini idaman banget dah. Dia bisa jadi tsundere, bisa jadi karakter cewek cool, dan bisa jadi karakter penggoda handal. Ibarat kata, dia adalah paket lengkap dari segala karakter anime idaman. Aku nggak tahu ini beneran idaman atau penyakit mental, tapi ya udahlah, nggak apa-apa. I can fix her. Seenggaknya selama dia nggak segila Mikeneko, kayaknya aku masih bisa merasa normal. Tapi setidaknya ya, sakit mentalnya ini nggak bikin kalian pengen menjadi rusa kayak anime ini. Karena kalau kalian nonton anime ini, kalian bakal ngerasakan sensasi yang namanya brain rot. Personally, menurutku anime ini nggak lucu-lucu amat. Tapi setidaknya di sini kalian bisa merasakan karakter dongok kayak cewek rusa yang satu ini, yang entah logikanya kemana. Atau misalnya cewek rambut kuning ini yang kerjanya marah-marah doang, terus cewek rambut hijau yang kerjanya makan nasi doang. Dan yang terakhir, kalian bakal ketemu sama cewek rambut ungu yang suka banget sama kakaknya yang rambut kuning. Dan personally, anime ini bener-bener bikin brain rot. Dan aku yakin karena kau ngerasa brain rot, kau pengen pindah ke isekai sama teman-teman sekelasmu. Tapi ternyata pas sampai di isekai, kau ternyata jadi orang yang terlemah dan akhirnya kau dibuang sama teman-teman sekelasmu. Dan sampai akhirnya kau punya niatan buat balas dendam dengan 2 skill OP yang kau punya. Terus habis itu, aku nggak kuat buat nyeritain animenya karena anime ini jelek banget secara cerita dan animasi, dan penulisan karakternya juga jelek banget. Ya jelek banget lah, apalagi kalau dibandingkan sama anime Wistoria. Pada dasarnya anime Wistoria ini bercerita tentang orang-orang yang nggak bisa sihir, tapi dia sangat berambisi buat menjadi penyihir tingkat tinggi. Ibarat kata, ini bukan bidangnya dia, bukan keahliannya dia, tapi dia dikasih kesempatan buat mengisi posisi itu. Kayak apa ya? Kayak terus di musim ini kita mendapatkan perpaduan antara barat dan timur, di mana kita ketemu sama Suicide Squad tapi isekai. Iya, maksudku sekarang Suicide Squad ada animenya dan dibikin isekai, kurang Jepang apalagi itu. Secara cerita aku nggak bisa ngomong banyak. Intinya ada penjahat yang disuruh mengerjakan misi buat ngurangin masa hukumannya, kurang lebih kayak gitu. Seperti cerita Suicide Squad pada umumnya. Secara animasi aku juga nggak bisa bilang mereka bagus banget. Ya ada bagusnya, tapi ya nggak jelek semuanya. Dan pada dasarnya anime ini nggak konsisten, dan ngerjainnya mereka kayaknya tergantung mood. Dan kalau misalnya kau mau merusak moodmu, kau bisa nonton anime ini. Ceritanya agak rumit, jadi coba pegangan sama kursi kalian karena ini bisa jadi ceritanya fly over your head. Oke, jadi gini ceritanya. Ceritanya ada saudara kembar yang kakak ini udah pernah pacaran sama si MC. Terus habis itu mereka gantian pacarannya. Apakah animenya jelek? Enggak, biasa aja. Tapi kemungkinan kalian bakal suka. Aku nggak tahu kalian bakal suka atau enggak, tapi kayaknya kalian bakal nggak suka. Bisa jadi. Jujur sebenarnya aku sendiri kurang suka dengan anime yang ada hubungannya sama saudara-saudaraan gitu. Karena anime yang kayak gitu biasanya ngingatkan aku sama anime domestik Nakanojo, sama kayak anime ini, Days with My Stepsister. Tapi sabar dulu, anime ini beda dengan yang kalian kira. Anime ini beda banget sama Domestic Nakanojo. Kalau diibaratkan, anime ini kayak Domestic Nakanojo, tapi penulisnya dalam keadaan yang sehat walafiat, normal, dan tidak menggunakan bahan-bahan berbahaya dalam makanannya. Iya, tapi jujur ya, kalau boleh jujur, animenya punya cerita yang cukup serius dan bikin mikir kadang-kadang. Intinya kayak kau diajak berpikir tentang hubungan antara manusia. Dan intinya anime ini punya cerita yang deep. Jadi sebenarnya aku nyarankan kau buat nonton anime ini. Bukan karena ada saudara tiri, bukan, karena emang ceritanya aja bagus, please. Tapi kalau misalnya kau capek atau nggak suka sama anime deep, kau bisa nonton anime Om-Om satu ini. Animenya punya cerita tentang orang yang jago nangkis, seperti judulnya I Parry Everything. MC di anime ini menggambarkan sepuh yang sesungguhnya
sesungguhnya. Karena dia itu suka merendah sampai ke inti bumi. Bahkan kalau inti bumi nggak cukup, dia bakal merendah sampai neraka. Itu humble-nya MC kita. Intinya, anime ini nggak jauh-jauh dari nangkis. Ada monster dia tangkis, ada hadiah dia tangkis, ada kesempatan buat season 2 dia tangkis, ada kesempatan buat dapat adaptasi bagus dia tangkis, ada kecerdasan dan logika juga dia tangkis. Dan jelas, beda banget sama anime yang ini. Instead of nangkis, anime ini berusaha buat kabur. Aku nggak bisa komentar banyak soal animenya, karena anime ini bagus secara animasi, direksi, storyboard, dan bisa dibilang menjadi salah satu anime yang layak ditonton. Selain layak ditonton, anime ini juga layak untuk dipertanyakan. Kenapa MC-nya dibikin kayak gini? Maksudku, bro, kayak apakah kau tidak mempertanyakan kewarasanmu ketika kau ngeliat adegan ini? Kayak, damn. Kalau kau mempertanyakan kewarasanmu karena anime itu, sama, anime ini juga bikin kau mempertanyakan kewarasanmu. Jadi anime ini punya cerita tentang cowok pekerja yang beli robot, terus dia jatuh cinta sama robot itu dan pengen nikah sama robot itu. Kalau dipikir-pikir, anime ini wholesome, tapi aku agak nggak suka, karena setiap kali aku nonton anime ini, dalam kepalaku ada suara klang 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 klang. Ya, persis kayak gitu. Masih jadi misteri di aku, kenapa suara itu selalu muncul, dan kalau kalian suka sama misteri, kalian harus nonton anime ini. Cerita animenya tentang misteri sekolahan. Misterinya juga bukan misteri yang berat-berat banget gitu. Misterinya cenderung ringan, nggak punya plot twist, nggak punya kriminal, dan nggak ada konsekuensi dari misterinya. Bisa dibilang anime ini mirip sama Hyoka, tapi bedanya adalah di anime ini nggak ada karakter dongo yang ngomong kini narima setiap 2 detik. Selanjutnya ada cewek tentang cewek Rusia yang cakep banget, terus dia suka sama cowok normal. Cewek Rusia ini suka banget ngegodain karakter cowok dengan ngomong pakai bahasa Rusia. Tapi masalahnya adalah si cowok itu bisa bahasa Rusia, dan selama ini cowok itu diem-diem aja dan pura-pura nggak peka supaya cewek itu nggak ngerasa malu. Agak random, kenapa cowok Jepang ini tiba-tiba bisa bahasa Rusia? Yang pasti bukan karena main CSGO. Ya, tapi dulu waktu aku main Dota, aku bisa bahasa Filipina. Kayak misalnya, problem dari anime ini satu doang. Seharusnya yang mendapatkan highlight atau mendapatkan spotlight itu Alia. Tapi kenapa tiba-tiba Yuki ini mendapatkan spotlight atau highlight yang berlebihan dari para fans? Oh iya, ya sekarang aku paham. Sekarang semuanya masuk akal gitu. Agak aneh kalau dipikir-pikir. Iya. Kecewa aku. Anime selanjutnya punya judul yang kepanjangan. Aku malas nyebutkan judulnya, aku juga malas nyebutkan animenya, dan kemungkinan editornya juga malas buat nulis namanya. Tapi tolong tulis aja, tinggal copy paste. Tapi intinya, anime ini bercerita tentang om-om yang merasa kalau dirinya itu terlambat untuk menjadi petualang. Tapi karena dia latihan mati-matian, akhirnya dia tetap diremehkan sama orang-orang di sekitarnya. Orang-orang di sekitarnya emang ngeremehin dia, tapi sebenarnya dia ini kuat banget. Meskipun ceritanya agak klise, setidaknya anime ini tidak menepis yang namanya kecerdasan. Jadi setidaknya yang masih bisa sedikit dinikmati. Apalagi kalau kau suka sama cerita anime yang tokoh utamanya diremehkan, padahal aslinya dia adalah om-om super kuat dengan ranking S yang bisa mengalahkan Raja Iblis dengan sekali pukul lewat kedipan mata. Ya, itu gimana tuh? Itu udah mirip sama thumbnail atau judul YouTuber yang bikin konten cerita singkat belum? Kayak, ya, konten yang dibikin khusus wibu yang punya attention span kayak ikan mas. Nonton anime kalau cerita singkat, malu deh. Terus apa lagi? Ada lagi nggak anime yang belum kusebutkan? Ada banyak ya. Oshinoko udah bagus, dilihat aja, nggak perlu dipikirkan. Selanjutnya ada anime VTuber. Sorry, ngapain aku nonton anime VTuber? Aku bisa nonton ecchi. Maksudku sama dongonya. Sorry. Maksudnya sama-sama menghibur. Terus ada anime Isekai Yurikiko, yaitu anime isekai yang ngurusin anak. Dan ketika aku nonton animenya cringe. Isinya cuma kayak 2 bocah so imut, terus ada bapaknya yang berusaha menjadi bapak. Padahal aku yakin gitu, kalau dia dikasih kesempatan untuk beli susu, dia bakal pergi beli susu dan gak akan kembali. Maksudku ini anime cuma buat ngeliatin ada bapak-bapak ngurusin anak so imut kayak gitu doang. Terus habis itu ada Atri. Ya, ini anime bagus yang bakal kusimpan. Aku nggak tahu mau nyeritainnya gimana, karena kata orang-orang bagus, jadi nggak bakal ku tonton dulu, bakal ku simpan. Terus habis itu ada Isekai Shishaku, yang dimana cerita animenya tentang penulis yang sangat bahagia sampai-sampai dia hidup dengan tenang di Isekai sambil menulis cerita dan mengalahkan musuh-musuhnya. Aku nggak bisa ngomongin ceritanya karena ceritanya agak bikin dolar kuning, iya. Please jangan. Aku lupa ada berapa anime yang kutonton. Yang jelas anime yang kutonton itu ada lebih dari ini. Dan aku yakin ada beberapa yang gak kumasukkan ke dalam list, karena aku takut itu anime bakal menyinggung orang. Dan kalaupun misalnya bisa masuk, aku gak bakal masukin, karena pasti komentarku bakal menyakiti orang. Jadi untuk sekarang itu aja dulu. Kayak ya ada 50-an anime di musim ini, dan kurang lebih aku bisa nonton 25, 26, 27-an, hampir 30. Kayak too much, man. Aku nggak tahu ini video juga bakal berapa lama. Tapi ya udahlah ya, itu aja dulu. Aku admin Yami, stay clean and sound. Sumpah ya, aku capek, men. Kayak, kau pernah gak sih
Wah, aku punya cita-cita kerjaanku cuma main game. Ah, aku punya cita-cita kerjaanku cuma nonton anime, malas-malasan. Enggak, enggak capek nonton anime capek. Sumpah ya, kau tahu ya dek ya, jangan dek, jangan. Nggak bisa, capek. Maksud kok dipaksa nonton anime jelek? Siapa yang mau dipaksa nonton anime jelek? Capek.